Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiruddin Abdullah Lubis, NPM 2208260027, kelas A. Saya akan mempresentasikan tugas remediasi blok kardiologi mengenai angina pectoris. Yang pertama, angina pectoris adalah rasa nyeri atau ketidaknyamanan pada dada yang disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke otot jantung. Hal ini terjadi karena adanya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah koroner yang menyuplai darah ke otot jantung. Penyebab atau etiologi pada angina pectoris ini adalah biasanya bisa jadi diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, merokok, dan juga obesitas. Eh, ada juga beberapa gejala yang biasa dirasakan oleh penderita angina pectoris antara lain yaitu eh, terutama ada nyeri dada. Terus yang biasanya dirasakan seperti terbakar atau tertekan. Terus nyeri ini dapat menjalar ke lengan kiri, bahu, leher, rahang, atau punggung. Terus juga ada sesak nafas atau sulit bernapas. Terus juga bisa pusing, mual, dan muntah. Dan ada juga keringat dingin. Lanjut, ada juga jenis-jenis dari angina pectoris. Yang pertama ada angina pectoris stabil dan angina pectoris non stabil. Angina pectoris yang stabil ini dia eh, gejalanya atau nyeri debar-debar ini terasa atau hilang pada saat istirahat. Sedangkan angina pectoris tidak stabil ini eh, saat beristirahat pun masih terasa berdebar-debar. Dan juga lain dari definisinya ada merupakan angina pectoris stabil ini merupakan jenis angina pectoris yang paling umum. Gejala-gejalanya tetap konsisten dari waktu ke waktu, terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner yang stabil. Terus untuk angina tidak stabil ini merupakan jenis angina pectoris yang lebih serius dan berbahaya. Gejalanya dapat muncul secara tiba-tiba dan intensitasnya lebih parah. Terjadi akibat kerusakan atau percahayaan plak di dinding pembuluh darah koroner. Lalu ada juga antara lain itu ada angina varian, itu merupakan jenis angina pectoris yang jarang terjadi. Biasanya terjadi ketika seseorang sedang istirahat atau tidur dan terjadi akibat penyempitan atau kejang pada pembuluh darah koroner. Lanjut, ada juga pengobatan dan pencegahan. Untuk pengobatan angina pectoris dapat meliputi yaitu yang pertama ada pengobatan obat-obatan untuk mengendalikan gejala dan mencegah serangan angina. Terus ada perubahan gaya hidup seperti berhenti merokok, menjaga pola makan yang sehat, dan menjaga berat badan yang ideal. Lanjut, ada juga pembedahan seperti angioplasti atau bypass jantung dapat dilakukan dalam kasus-kasus yang lebih serius. Bisa juga dengan mengendalikan faktor resiko seperti mengontrol tekanan darah, kolesterol, dan diabetes. Lanjut, ada pencegahan untuk angina pectoris dapat dilakukan dengan menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga secara teratur, menghindari merokok, dan membatasi konsumsi alkohol. Terus mengelola stres dengan cara yang sehat seperti meditasi atau berbicara dengan terapis, lalu mengikuti program pengobatan dan tindakan pencegahan yang direkomendasikan oleh dokter. Eh, Lanjut, untuk menegakkan diagnosa angina pectoris bisa dilakukan eh, pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram, lalu ada juga enzim jantung, angiografi koroner, dan yang terutama ada juga dilakukan tetap tes darah. Lalu ada juga pengobatan farmakoterapi untuk angina pectoris, bisa diberikan oksigen 2 sampai 4 liter per menit, lalu bisa diberikan nitrat atau ISDN 5 miligram, lalu bisa dikasih dan diberikan aspirin atau asam asetil salisilat itu 80 miligram, lalu yang terakhir bisa diberikan clopidogrel 75 miligram. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Inilah referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo.